Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mailani Wijayanti Pramugari dengan NIM 221101090005 dari kelas IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Berbasis Video Interaktif terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Mumbulsari dalam pembelajaran kebutuhan hidup manusia guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah metode penelitian pendidikan IPS yang diampu oleh Ibu Novita Nurul Islami, SPD, NPD. Baik, langsung saja yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan merupakan landasan penting bagi pembangunan suatu negara. Generasi penerus bangsa dibekali pendidikan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat menjamin pembangunan negara melalui penciptaan generasi yang unggul dan meningkatkan sumber daya manusia. Pesatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak besar pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk di bidang pendidikan. Agar dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif, dibutuhkan strategi yang inovatif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Salah satu strategi yang relevan adalah pembelajaran berbasis video interaktif. Dengan kemajuan teknologi, video interaktif dapat menjadi alat pembelajaran yang kreatif dan juga menarik. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pembelajaran berbasis video interaktif terhadap motivasi belajar siswa IPS kelas 7 SMP Negeri 1 Mumbulsari dalam pembelajaran kebutuhan hidup manusia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan strategi pembelajaran yang efektif sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa agar dapat memperoleh hasil yang diharapkan. Berikutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, bagaimana tingkat motivasi belajar IPS siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Mumbulsari. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh pembelajaran berbasis video interaktif terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Mumbulsari pada materi kebutuhan hidup manusia. Nah, setelah itu ada tujuan. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini juga ada dua, yaitu yang pertama, untuk mengetahui bagaimana tingkat motivasi belajar IPS siswa kelas 7 di SMP Negeri 1 Mumbulsari, dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh pembelajaran berbasis video interaktif terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Mumbulsari dalam materi kebutuhan hidup manusia. Yang selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Di sini manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa melalui pembelajaran video interaktif. Sedangkan manfaat praktisnya dibagi menjadi 4. Yang pertama bagi siswa. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan pemahaman konsep mereka tentang materi yang diajarkan dan dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam memahami materi. Kemudian yang kedua bagi guru. Penelitian ini mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menciptakan dan mengembangkan media pembelajaran. Yang ketiga bagi sekolah. Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai alat evaluasi bagi sekolah untuk ikut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas proses belajar. Kemudian yang keempat bagi peneliti. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pengembangan proses pengajaran IPS atau sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya. Baik, kita masuk ke bab 2. Nah, di sini juga disajikan penelitian terdahulu dengan tujuan agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Jania Rahma dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Multimedia Interaktif terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas 7 SMP Negeri 11 Satap Pulau Masalima, Liukang, Kalmas, Kabupaten Pangkep. Nah,
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif penggunaan multimedia interaktif terhadap motivasi belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 11 Satap Pulau Masalima. Yang kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma Sofia Sari, Ike Kurniawati, dan Muhammad Guntur pada tahun 2022 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Ajar IPS Berbasis Video Interaktif Terhadap Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan media pembelajaran peta budaya berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar siswa pada materi keragaman bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai pretest siswa adalah 76,63, sedangkan nilai rata-rata posttest meningkat menjadi 83,77. Kemudian penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Eka Wulandari pada tahun 2023 dengan judul Pengaruh Penggunaan Media Interaktif Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila kelas 2 di SDIT Insan Mulia Semarang. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berpengaruh positif pada Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran interaktif berpengaruh positif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik berdasarkan analisis data. Rata-rata tingkat motivasi belajar peserta didik mencapai 84,3% yang tergolong dalam kategori tinggi. Nah, berikut ini juga disajikan perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini dalam bentuk tabel. Yang berikutnya ada kajian teori. Ada beberapa kajian dalam penelitian ini, yaitu yang pertama adalah pembelajaran. Pembelajaran adalah proses perubahan perilaku, pengetahuan, dan keterampilan yang dialami oleh individu melalui pengalaman, latihan, dan interaksi dengan lingkungan. Pembelajaran melibatkan proses kognitif, emosional, sosial, dan pengetahuan yang kompleks. Kemudian dalam kajian teori ini juga dibahas mengenai media video interaktif dan juga motivasi belajar. Di mana dalam motivasi belajar itu ada fungsi motivasi belajar. Fungsi motivasi belajar yang pertama adalah mendorong manusia untuk berbuat, yaitu sebagai penggerak pada setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Kemudian yang kedua, untuk menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Kemudian yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Kemudian juga ada jenis motivasi belajar. Jenis motivasi belajar ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keadaan yang berasal dari diri sendiri yang dapat mendorong siswa untuk belajar, misalnya ingin pintar, ingin bisa menguasai materi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik, merupakan keadaan yang juga mendorong siswa melakukan kegiatan belajar, namun dari luar diri siswa. Nah, setelah kajian teori, berikutnya ada kerangka berpikir. Menurut Sugiono, kerangka berpikir adalah model konseptual yang menunjukkan bagaimana suatu teori berhubungan dengan berbagai elemen yang diidentifikasi sebagai permasalahan penting. Kerangka berpikir ini dimaksudkan untuk memberi dasar sistematis dalam mempertimbangkan dan menjelaskan topik yang dibahas dalam penelitian. Nah, permasalahan yang teridentifikasi di SMP Negeri 1 Mumbulsari ini adalah berkaitan dengan media pembelajaran yang digunakan. Karena masih banyak guru yang belum memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal, karena masih berpegang pada pembelajaran tradisional dan mengedepankan metode ceramah dalam mengajar, khususnya pada mata pelajaran IPS kelas 7. Nah, berikut disajikan bagan alur kerangka berpikir untuk membantu dalam mengidentifikasi masalah. Nah, kemudian mulailah kita menyusun hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap
permasalahan penelitian. Hipotesis akan diuji dengan uji statistik guna mengetahui selanjutnya hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah H0. H0 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran berbasis video interaktif dengan motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua adalah HA. HA ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pembelajaran berbasis video interaktif dengan motivasi belajar siswa. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Kemudian lokasi penelitian ini adalah dilaksanakan di SMP Negeri 1 Mumbulsari yang terletak di Desa Kerajaan, Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7A SMP Negeri 1 Mumbulsari sebanyak 32 siswa yang terdiri dari 10 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Kemudian sampel. Nah, sampel adalah bagian dari populasi yang diteliti oleh peneliti. Cara pengambilan sampel yaitu dengan cara menggunakan teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel di mana semua anggota populasi digunakan menjadi sampel penelitian. Setelah itu ada desain penelitian. Penelitian ini hanya melibatkan satu kelas, yaitu kelas 7A, sebagai kelas eksperimen tanpa melibatkan kelas kontrol. Dengan demikian, hasil penelitian dapat diketahui dengan lebih akurat menggunakan angket. Nah, dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yaitu variabel X. Nah, dalam penelitian ini variabel X-nya adalah media video interaktif, sedangkan variabel terikatnya atau variabel Y-nya adalah motivasi belajar siswa. Nah, kemudian selanjutnya juga ada definisi operasional variabel yang melibatkan langkah-langkah tertentu, termasuk mendefinisikan variabel dengan jelas, mengidentifikasi indikator yang sesuai untuk mengukur variabel tersebut, dan mengembangkan instrumen pengukuran yang valid dan reliable. Selanjutnya adalah teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam penelitian ini dilakukan menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan lembar observasi dan dengan menggunakan angket. Selanjutnya juga ada teknik analisis data. Di sini teknik analisis data ada dua tahap, yaitu yang pertama analisis statistik deskriptif. Analisis ini dilakukan untuk mendeskripsikan data. Data pada penelitian ini yaitu berupa hasil belajar, aktivitas belajar siswa, dan respons siswa. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis statistik inferensial, yaitu digunakan untuk menguji hipotesis penelitian dengan menggunakan uji T. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu peneliti melakukan uji normalitas sebagai uji prasyarat. Nah, baik, cukup sekian presentasi